Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasakan sebuah kerinduan yang tidak dapat dijelaskan, kesedihan, dan kegelisahan agar ia berhenti sejenak dari dunia lalu mulai bertanya, siapa sebenarnya aku? Dan ketika pertanyaan itu muncul dari kedalaman hati, dalam dirinya memancar cahaya Al-Hakim. Ada ruh yang cenderung mencintai kesucian, diam, dan keheningan. Ia merasa asing dengan hiruk-pikuk dunia. Ruh seperti ini membawa jejak cahaya Al-Quddus. Dan ada pula ruh yang dipenuhi kekuatan sabar, keteguhan, dan ketenangan dalam menghadapi ujian. Dalam dirinya hidup pantulan as-sabur. Inilah sebabnya setiap manusia memiliki kecenderungan batin yang berbeda-beda. Karena nama ruh mereka berbeda. Cahaya asal mereka berbeda. Pancaran Asmaul Husna yang hidup dalam diri mereka pun berbeda. Namun sayangnya, ketika ruh turun ke dunia, manusia mulai melupakan semua itu. Ia terlalu sibuk mengenal nama dunia. Ia mengenal dirinya sebagai jabatan, pekerjaan, kekayaan, dan identitas lahiriah. Padahal semua itu hanyalah pakaian sementara. Sementara ruh di dalam dirinya terus memanggil, seluruh ketakutan hilang. Seluruh kegelisahan lenyap. Karena ia tahu, ia sedang dipanggil pulang. Begitulah ruh manusia ketika mulai mengenali panggilan Allah melalui zikir. Ia tidak lagi merasa asing. Ia tidak lagi merasa sendiri. Sebab ia mulai menyadari bahwa selama ini Allah selalu memanggilnya dengan lembut melalui setiap kegelisahan, setiap kerinduan, dan setiap zikir yang hidup di dalam hatinya. Namun jalan ini bukan jalan yang mudah. Seseorang harus membersihkan dirinya sedikit demi sedikit. Kesombongan harus dilembutkan. Cinta dunia harus dikurangi. Nafsu harus ditenangkan. Karena ruh yang dipenuhi cahaya tidak dapat terdengar di tengah hati yang terlalu bising. Maka para salik memilih banyak diam. Banyak tafakur. Banyak menangis dalam sujud malam. Karena di dalam keheningan itulah suara ruh mulai terdengar. Dan ketika zikir telah benar-benar hidup di dalam diri, seseorang akan merasakan bahwa seluruh hidupnya berubah menjadi perjalanan pulang. Ia tidak lagi mencari ketenangan di dunia. Karena ketenangan itu telah hidup di dalam hatinya sendiri. Di tempat di mana ruh mulai kembali mengenali nama yang dahulu pernah disebut oleh Allah. Dan dari sanalah, ruh yang bersih perlahan menemukan jalan pulang melalui zikir. Saudaraku, perjalanan ruh untuk mengenali nama asalnya bukanlah perjalanan kaki menuju suatu tempat. Ia adalah perjalanan yang jauh lebih dalam. Perjalanan dari luar menuju ke dalam. Dari kebisingan menuju keheningan. Dari lupa menuju ingat. Dari merasa memiliki diri menuju menyadari bahwa seluruh keberadaan hanyalah milik Allah. Banyak manusia menghabiskan hidupnya untuk mengenal dunia, tetapi sedikit yang benar-benar mengenal dirinya sendiri. Padahal para arifin berkata, barang siapa mengenal diri sedikit yang sadar bahwa di dalam nafas terdapat rahasia pengingatan kepada Allah. Para ahli tasawuf mengajarkan bahwa setiap tarikan dan hembusan nafas seharusnya menjadi zikir. Saat menarik nafas, hati menyadari, la ilaha, tiada yang abadi selain Allah. Dan ketika menghembuskan nafas, illallah, hanya Allah tempat kembali. Ketika zikir mulai menyatu dengan nafas, perlahan kesadaran ruh mulai bangkit. Manusia tidak lagi hidup secara otomatis. Ia mulai sadar bahwa setiap detik kehidupannya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan dari kesadaran itu lahirlah kerendahan hati. Sebab seseorang mulai memahami bahwa dirinya bukan apa-apa tanpa cahaya Allah yang menghidupkannya. Namun ruh tidak dapat dikenali hanya dengan logika. Ia tidak bisa dipahami sepenuhnya melalui teori dan ilmu lahiriah. Karena ruh adalah rahasia Allah. Semakin seseorang hanya mengandalkan akalnya, semakin jauh ia dari rasa. Dan jalan ruh adalah jalan rasa. Jalan penyucian hati. Itulah sebabnya para salik lebih banyak membersihkan batin daripada memperdebatkan pengetahuan. Mereka melatih hati untuk ikhlas. Melatih diri untuk sabar. Belajar memaafkan. Belajar rendah hati. Belajar diam dari kesombongan. Karena hati yang kotor tidak mampu memantulkan cahaya ruh. Hati manusia ibarat cermin. Jika dipenuhi debu nafsu dan ego, cahaya Allah tidak akan terlihat. Tetapi ketika hati mulai bersih, cahaya ruh perlahan memancar kembali. Dan pada saat itulah seseorang mulai merasakan kasih yang berbeda terhadap kehidupan.
Ia tidak lagi mudah membenci, tidak lagi mudah menyakiti. Karena ruh yang mulai sadar melihat bahwa seluruh makhluk berasal dari Allah. Maka lahirlah kasih universal. Kasih yang tidak terbatas pada kelompok, suku, atau manusia tertentu. Ia mencintai karena Allah. Ia memaafkan karena Allah. Ia melihat setiap manusia sebagai ruh yang sedang mencari jalan pulang. Dan semakin ruh mengenali dirinya, semakin jelas pula hubungan antara nama ruh dan Asmaul Husna. Setiap ruh membawa pancaran sifat Allah yang berbeda. Ada ruh yang membawa kelembutan Ar-Rahman. Maka hidupnya dipenuhi kasih sayang. Ada ruh yang membawa cahaya Al-Hakim. Maka lisannya penuh hikmah. Ada ruh yang membawa getaran As-Salam. Maka kehadirannya menenangkan hati orang lain. Ada ruh yang membawa cahaya Al-Latif. Maka dirinya lembut dan penuh pengertian. Semua itu bukan kebetulan. Karena setiap ruh membawa misi ilahi yang berbeda di dunia. Ada yang diutus menjadi penebar kasih. Ada yang menjadi penguat hati manusia. Ada yang menjadi penuntun menuju hikmah. Ada pula yang menjadi cahaya di tengah kegelapan zaman. Maka mengenal ruh bukan sekadar mengenal asal-usul diri, tetapi juga mengenal tujuan hidup. Seseorang mulai memahami mengapa Allah menciptakannya. Mengapa ia dipilih menjalani kehidupan tertentu. Mengapa hatinya tertarik pada jalan tertentu? Karena semua itu berkaitan dengan nama ruh dan pancaran Asmaul Husna yang hidup di dalam dirinya. Dan ketika manusia mulai hidup sesuai cahaya ruhnya, kehidupannya berubah. Ia tidak lagi hidup untuk dipuji manusia. Tidak lagi mengejar dunia secara berlebihan. Ia hidup sebagai cermin dari sifat-sifat Allah. Jika Allah Maha Pengasih, maka ia berusaha menjadi pengasih. Jika Allah Maha Pemaaf, maka ia belajar memaafkan. Jika Allah Maha Lembut, maka ia melembutkan dirinya kepada sesama. Inilah makna sejati menjadi hamba. Bukan sekadar beribadah secara lahiriah, tetapi menghadirkan cahaya Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika ruh benar-benar mulai sadar akan asalnya, manusia menjadi pribadi yang berbeda. Hatinya lembut, tatapannya teduh, ucapannya menenangkan. Keberadaannya membawa damai. Karena ruh yang telah mengenali nama asalnya akan hidup dalam cahaya Allah. Cahaya yang dahulu pernah menyebut namanya di alam azal, dan kini mulai bersinar kembali. Nah, ketika dunia tidak lagi mampu menenangkan hati, manusia mulai mencari sesuatu yang lebih dalam. Dan pencarian itu perlahan membawanya kembali kepada Allah. Mungkin itulah sebabnya ada orang yang baru mengenal makna zikir setelah kehilangan. Ada yang baru menangis dalam sujud setelah hatinya remuk. Ada yang baru merasa dekat dengan Allah setelah dunia membuatnya lelah. Karena terkadang Allah menghancurkan kebanggaan manusia agar ruhnya bisa bernapas kembali. Dalam kegelisahan itu, ruh mulai mengetuk kesadaran manusia. Ia memanggil pelan melalui rasa hampa yang tidak bisa dijelaskan. Dan jika manusia menanggapi panggilan itu, perjalanan kebangkitan ruh pun dimulai. Biasanya dimulai dari sesuatu yang sederhana. Dari keinginan untuk lebih banyak diam. Lebih banyak merenung. Lebih banyak mendekat kepada Allah. Kemudian manusia mulai mengenal zikir. Awalnya hanya ucapan di lidah. Tetapi perlahan masuk ke dalam hati. Dan setiap kali nama Allah disebut dengan kesadaran, ruh yang lama tertidur mulai bergerak pelan. Zikir adalah cahaya yang mengetuk dinding lupa. Setiap Allah yang diucapkan dengan ikhlas seperti mengetuk pintu hati yang telah lama tertutup. Perlahan tabir-tabir dunia mulai retak. Hati yang keras mulai lembut. Mata yang kering mulai mudah menangis. Dan manusia mulai merasakan sesuatu yang berbeda ketika menyebut nama Allah. Karena ruh mulai mengingat. Selain zikir, tafakur juga menjadi jalan kebangkitan ruh. Ketika manusia mulai merenungi kehidupan, ia perlahan menyadari bahwa dunia ini tidak pernah benar-benar tetap. Semua berubah. Semua akan pergi. Semua akan kembali kepada Allah. Kesadaran itu membuat manusia mulai melepaskan keterikatan yang berlebihan kepada dunia. Ia mulai melihat hidup bukan sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai perjalanan pulang. Namun kebangkitan ruh tidak akan sempurna tanpa penyucian hati. Karena hati yang dipenuhi kebencian, iri, dan kesombongan tidak mampu mendengar suara ruh. Maka para pencari jalan Allah membersihkan hati mereka sedikit demi sedikit. Mereka belajar memaafkan.
belajar ikhlas, belajar rendah hati, belajar menerima takdir Allah dengan lapang dada. Dan setiap kali hati menjadi lebih bersih, cahaya ruh semakin terasa. Pada titik tertentu, seseorang mulai mengalami perubahan besar dalam dirinya. Hal-hal dunia yang dulu sangat penting mulai terasa kecil. Ia lebih mencintai keheningan daripada keramaian. Lebih menikmati zikir daripada pujian manusia. Lebih tenang dalam kesederhanaan daripada sibuk mengejar pengakuan dunia. Karena ruhnya mulai bangkit. Dan ruh yang bangkit perlahan mulai mendengar sesuatu yang sangat lama terlupakan. Sebuah panggilan halus dari dalam dirinya sendiri. Panggilan yang tidak berbentuk suara. Tidak berbentuk kata. Tetapi berupa rasa rindu yang sangat dalam kepada Allah. Itulah gema dari nama ruhnya sendiri. Nama yang dahulu pernah dipanggil Allah di alam cahaya. Nama yang selama ini tertutup oleh dunia. Dan kini, perlahan mulai diingat kembali oleh ruh yang sedang pulang menuju Tuhannya. Saudaraku, ketika ruh terus menempuh perjalanan panjang menuju Allah, melewati zikir yang tulus, tafakur yang dalam, dan penyucian hati yang tidak pernah berhenti, maka perlahan datanglah sebuah keadaan yang sangat agung dalam kehidupan seorang hamba. Sebuah keadaan yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata, karena ia hanya dapat dirasakan oleh hati yang telah disentuh cahaya Allah. Pada tahap ini, ruh mulai mencapai kesadaran kehadiran Allah. Bukan sekadar percaya bahwa Allah ada. Bukan sekadar memahami lewat ilmu. Tetapi merasakan bahwa Allah benar-benar hadir dalam setiap detik kehidupannya. Ia mulai melihat bahwa seluruh hidupnya sebenarnya bergerak di bawah cahaya Allah. Nafasnya hidup karena Allah. Jantungnya berdetak karena Allah. Matanya melihat karena Allah. Dan bahkan kemampuan dirinya untuk berzikir pun adalah karena Allah yang menggerakkan hatinya. Kesadaran ini membuat seseorang tidak lagi merasa jauh dari Tuhannya. Dulu ia mencari Allah kemana-mana. Mencari melalui banyak perjalanan. Melalui banyak pengetahuan. Melalui banyak pencarian lahiriah. Tetapi kini ia mulai memahami bahwa Allah selalu dekat. Terlalu dekat. Bahkan lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Dan ketika kesadaran itu mulai menetap di dalam hati, zikir pun berubah. Ia tidak lagi menjadi aktivitas sesaat. Tidak lagi sekadar ibadah yang dilakukan pada waktu tertentu. Tetapi berubah menjadi keadaan batin yang terus hidup. Lidah mungkin diam. Namun hati terus menyebut nama Allah. Ruh terus berzikir dalam diam. Pada tahap ini, seseorang tidak perlu memaksa dirinya untuk mengingat Allah. Karena kesadarannya telah dipenuhi oleh kehadirannya. Segala sesuatu mengingatkannya kepada Allah. Angin yang berhembus. Langit yang terbentang. Suara hujan. Dan semakin ruh tenggelam dalam cahayanya, semakin ia menyadari bahwa dirinya hanyalah hamba. Tidak ada daya selain Allah.